Selamat pagi. Selamat bertemu buat semua anak-anak ibu, semua anak-anak dari TK, GBKP, Yayasan Budi Mulia. Bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali. Ibu sangat bahagia bisa menyapa kalian semua di pagi hari ini. Kita seperti biasa, kita akan mengikuti ibadah kita setiap hari Jumat. Semuanya siap? Oke, semuanya siap. Kalau begitu, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa, lipat tangan dan semua ikuti apa yang Ibu ucapkan. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih. Hari ini kami mau ibadah. Ajari kami, berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ore sukacita. Ayo semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi. Kita katakan happy ye ye ye. Nyanyinya harus semangat ya. Yuk semua bangkit berdiri. Nyanyinya harus semangat. Buat lagi gerakannya, badannya digerak-gerakin. Woi, yuk. Mana gerakannya? Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi kita katakan happy ya ya, happy ye ye, dengan penuh semangat. Oke, boleh tepuk tangannya juga ya. Siap. Happy ye ye ye, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, oke, tepuk tangannya semua. Masih siap ya? Kita bernyanyi lagi. Kita katakan Yunus di perut ikan. Oh, ternyata Yunus pernah di perut ikan karena dia tidak taat kepada Tuhan. Baru dia masuk ke dalam perut ikan, dia ada di perut ikan selama 3 hari, tapi dia tidak mati. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi Yunus. Daniel juga ada di gua singa. Biasanya kalau di gua singa diterkam langsung mati, tapi dia juga tidak mati karena Tuhan mengasihi dia. Anak-anak Tuhan juga dikasihi Tuhan Yesus loh. Ya kita puji Tuhan. Kita katakan Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan. Pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, dia dibebaskan. Pom 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 suam suam, pom 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 suam suam. Daniel di goa singa. Daniel di goa singa. Pom pom pom. Daniel di goa singa. Karena dia dikasihi Tuhan, dia dibebaskan. Pom 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 suam suam, pom 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 suam suam. Sekali lagi kita katakan Yunus di perut ikan. Masih semangat, nanti pom-pomnya suaranya kuat ya. Di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, dia dibebaskan. Pom 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 suam suam, pom 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 suam suam.
Daniel di goa singa, pom pom pom. Daniel di goa singa, karena dia dikasih Tuhan, dia dibebaskan. Pam pam pam, suam suam, pam pam pam, suam suam. Oke, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Tepuk tangannya yang lebih kuat lagi. Oke, puji Tuhan. Ada anak udah boleh duduk kembali. Kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Sekarang semua lipat tangannya, duduk yang manis ya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Sudah siap? Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih kami mau mendengar firman-Mu. Berkati kami, berkati firman yang menjadi renungan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan membaca Alkitab yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-15. Efesus 5 ayat yang ke-15. Kalau ada mamanya atau bapaknya atau kakaknya, siapapun orang dewasa yang ada di dekat kita, kalau kita belum bisa buka Alkitabnya, boleh ya kita kasih biar dibuka, biar kita bisa baca bersama-sama. Ibu yakin anak-anak ibu ini semua sudah bisa baca. Oke, semua sudah dapat? Yuk kita baca. Efesus 5 ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sudah? Oke, tema kita hari ini mengatakan kepada kita arif. Coba ulangi dulu. Arif. Arif itu sama artinya dengan baik, sama artinya dengan tidak jahat, sama artinya dengan mau menurut. Itu arti arif. Kata arif ini berbeda dengan kata bebal. Lawan kata arif ini adalah bebal. Kalau kata bebal itu artinya, atau orang yang bebal itu sama seperti orang yang jahat, orang yang suka mengganggu, orang yang tidak mau mendengar apa kata orang tuanya atau teachernya di sekolah. Itu orang bebal. Anak-anak Tuhan tidak boleh jadi anak-anak bebal. Tapi kita harus jadi anak-anak yang arif, yang baik, yang mau menurut, yang sayang sama mama papanya, sayang sama kakak abang atau adiknya. Itu anak arif. Ibu ada sebuah cerita dongeng. Nih kalau di negeri dongeng ini hewan juga bisa ngomong ya. Wah, suatu hari ada sekelompok tikus. Tikus ini mereka membangun tempat tinggalnya itu di dalam tanah. Mereka bangun di dalam tanah, baru ada lubangnya seperti pintu. Mereka selalu keluar bersama-sama pada jam tertentu. Tapi kalau ada musuh di sekeliling, mereka akan masuk ke dalam. Baru ada satu kelompok tikus ini. Mereka ada 7 orang. Mereka selalu bersama-sama cari makanan juga bersama-sama. 7 orang ini ada satu pemimpinnya. Suatu hari tikus ini keluar dari tanah. Ada yang takut sama tikus? Jijik ya, jorok. Tapi
Tapi nggak boleh takut, tapi nggak boleh dekat-dekat, nanti digigitnya kita bisa sakit juga. Baru tikus ini keluar dari dalam tanah, baru mereka bersama-sama mencari makanan. Pemimpinnya ini selalu melihat situasi. Kalau mereka sedang mencari makanan, mereka sedang mereka cari makanan. Pemimpin ini selalu melihat, kalau ada musuh, kalau ada misalnya mereka akan ditangkap, baru pemimpinnya bilang, lari. Semua tikus itu lari, masuk lagi ke dalam tanah. Setiap hari mereka melakukan hal yang sama. Mereka keluar dari dalam tanah, mereka mencari makanan. Selesai cari makanan, mereka kembali ke dalam tanah. Pada suatu hari, mereka sedang mencari makan. Tiba-tiba, ketika mereka sedang mencari makan, ada nenek-nenek datang. Ditengoknya tikus ini, dia jijik, kita juga jijik kan. Ditengoknya mau dipukulnya tikus ini. Pemimpinnya melihat ada nenek itu, baru pemimpinnya bilang, lari, kita harus sembunyi ke dalam tanah. Tikus itu semua lari, masuk ke dalam. Satu orang tidak mau lari. Dia karena asik mencari makanan, sedang makan, dia terus makan aja, ngap, 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 ngap. Pemimpin itu bilang, ayo kita lari, nanti kamu mati dipukul. Dia terus makan, ngap, 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 ngap. Dia nggak mau lari. Akhirnya semua teman-temannya lari masuk ke dalam tanah. Tikus yang tidak mau lari itu, yang hanya mau makan saja, dipukul dan mati. Itulah kalau bebal. Tikus ini bebal. Pemimpinnya sudah katakan, ayo kita lari. Dia tidak mau mendengar. Akhirnya dia mati. Anak-anak Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Tidak boleh menjadi orang yang bebal. Tidak boleh. Seperti tikus tadi disuruh lari, dia tidak mau. Kita tidak boleh menjadi orang bebal. Tidak boleh menjadi orang yang mau melawan. Lawan mamanya. Mandi dulu, gak mau. Kerjakan PR-nya, gak mau. Itu namanya orang bebal loh. Ayah sekarang jaga dulu adiknya, kawan adiknya, gak mau. Tapi kalau anak-anak Tuhan, itu adalah anak-anak arif. Mau menurut. Kalau disuruh mau. Kalau disuruh teacher ngerjakan tugasnya juga mau belajar. Ayo kamu tulis huruf C. Nggak bisa teacher, nggak mau. Kamu berdiri nggak mau. Baru di sekolah pun pagi-pagi dibangun mamanya, ayo sekolah, nggak mau. Itu bukan anak-anak Tuhan loh. Anak-anak Tuhan dia harus baik. Tidak mau melawan. Mau mendengar, menurut apa kata orang tua, apa kata teachernya. Supaya kita juga menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Mau semua jadi anak-anak yang arif, mau? Bilang yes, saya anak arif. Oke. Mau jadi anak bebal? No, saya tidak mau jadi anak bebal. Oke, tetap jadi anak-anak Tuhan yang baik ya. Tuhan Yesus yang memberkati. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau jadi anak yang baik, anak yang arif, tidak sombong. Kami mau jadi anak yang mau mendengar apa kata orang tua kami di rumah, apa kata teacher kami di sekolah, apa kata guru sekolah minggu kami di gereja. Kami tidak mau melawan. Sebagai anak kami nggak mau melawan. Kalau mama kami suruh kami bangun pagi-pagi, kami bangun. Disuruh berdoa, kami berdoa. Mandi, disuruh makan, kami makan. Disuruh belajar, kami belajar. Kalau di sekolah juga, kalau teacher kami suruh kami belajar, membaca, menulis, kami mau. Kami tidak mau jadi anak yang bebal, yang suka melawan. Apalagi melawan teman-teman kami yang suka usil-usil sama teman kami. Kami nggak mau Tuhan Yesus.
Kami mau jadi anak Tuhan yang baik. Berkati firman ini, berkati anak-anak Tuhan yang mendengar firman ini. Berikan mereka kesehatan Bapa. Jauhkan mereka dari virus COVID-19 beserta seluruh keluarga. Berkati mereka saat belajar saat ini. Kami percaya masa depan yang indah Allah sediakan. Buat mama, papa kami, orang tua kami diberkati Tuhan. Berikan mereka kesehatan. Berkati pekerjaan usaha mereka, cukupkan kebutuhan hidup kami Bapa. Buat teacher kami yang mengajar kami di sekolah juga berikan kesabaran. Berikan hikmat kepintaran agar kami dapat belajar dengan baik. Kami juga berdoa buat bangsa kami, pulihkan Tuhan. Negeri kami lebih baik lagi Bapa. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua anak-anak Tuhan, mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Dengan suara yang kuat kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Oke, kebaktian kita sudah selesai. Tetap semangat, tetap diberkati Tuhan. Jangan lupa juga ya, hari Minggu kita ada ibadah secara live, secara online, walaupun diikuti dari rumah. Tuhan Yesus yang memberkati. Dadah, dadah. Dadah buat mama papanya juga, dadah.